mencapai 553 juta. Kayak istri sedang. Semuanya sama, Pak. Sama kan? Sama persis, nggak ada bedanya. Kalau yang KW 300-an, kalau orinya kan 6 jutaan. Invoice-nya lengkap sama sertifikatnya. Nggak ada yang salah dengan pamer asal kekayaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ngomongin barang branded dari luar negeri, yang kebayang harga yang menjulang. Mustahil kebeli sama orang yang kantongnya cekak. Bener nggak? Nah, ternyata buat yang kantongnya sempit, ada loh surganya barang branded yang bisa kebeli di tanah air. Maksudnya barang KW alias aspal yang bisa mirip banget sama aslinya. Emang barang-barang tiruan ini masuknya dari mana sih? Terus emang boleh ya sama pemegang brand originalnya niru sampai mirip banget? Logo, bahannya, hampir semuanya mirip. Oke, biar tuntas penjelasannya, pantengin ya Buser Investigasi. Jebakan tas KW rasa branded. Yuk kita nonton bareng. Emang beda ya tongkrongan kalau pakai moge, berasa auto gagah aja gitu. Laki pakai moge udah jadi simbol kelakian yang gak terbantahkan. Meluncur di jalanan, memancing kagum, atau bahkan iri dari pengendara lainnya. Harganya yang selangit, ngebandrol strata sosial secara gak langsung. Lain lagi nih kaum hawanya. Apa yang melekat di tubuh nentuin banget kelas kita di mana. Sebut aja, pakaian dan perhiasan mahal hingga tas dengan brand tertentu. Ngomongin tas nih, sampai harga yang udah nggak masuk akal, sampai ratusan juta aja diburu buat pengakuan. Barakaulah, beli tas emas lagi, harganya mencapai 553 juta. Bahkan tak jarang mereka sengaja memamerkannya ke media sosial. Perilaku pamer ini ternyata emang nyedot perhatian. Kalau yang pamer pengusaha mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau yang show off pegawai pemerintah or keluarganya, nah ini yang bikin curiga. Seperti Kadinkes Lampung Tengah yang belakangan jadi buah bibir. Gara-gara sering flexing tas branded dengan harga ratusan juta rupiah di media sosial, mulailah netizen mengulitinya. Barang-barang mewahnya ditanyain, Bu, harganya berapa, Bu? Ibu, tipsnya gimana bisa menjabat selama itu, Ibu? Tipsnya biar jambulnya tinggi gimana, Bu? Dari mana, Bu? Sang Kadinkes yang sudah menduduki jabatan yang sama selama 14 tahun, bertahan di 3 era gubernur, hanya punya gaji pokok sebesar 5 juta rupiah. Serbuan netizen di media sosial membuat berita flexing Kadinkes Lampung Tengah mencuat ke permukaan dan mendorong KPK pun turun tangan memeriksa harta kekayaannya yang dianggap tidak wajar. Gubernur Lampung Tengah pun ikut gerah melihat berita tak sedap ini. Sebagai pejabat di kesehatan, ya. Nanti kalau sudah pensiun, baru bila perlu ada satu jalan di 2 mobil satu jalan. Jadi tolong dimaafkan dan saya minta Bu Rehan atau kepala dinas lainnya udahlah disesuaikan. Kasus flexing lain yang menyita perhatian publik, salah satunya pejabat pajak Rafael Alun yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan perpajakan kurun waktu 2011-2023. Kasusnya dimulai dari sang anak yang suka show off jeep mewah sampai moge yang ternyata diikuti sang istri yang juga gemar menunjukkan koleksi tas brandednya. Persoalan tonjol-menonjol kekayaan di sosial media berlanjut dan netizen mengcapture perilaku istri Sekda Riau Adrias Haryanto yang juga hobi memperlihatkan koleksi tas bermerek di tengah liburan di sejumlah negara. Namun, di tengah serbuan tudingan miring seputar harta kekayaannya, Adrias bersama suaminya langsung klarifikasi. Tunjukkan sejumlah tas bermerek, ia mengklaim
Koleksi barangnya hanya tiruan atau palsu yang dibeli di sentra belanja di Mangga 2, Jakarta. Apa iya tas-tas branded itu KW alias palsu? Nggak ada yang salah dengan menjadi kaya. Nggak ada yang salah dengan pamer, karena pamer bisa jadi menjadi motivasi bagi orang yang melihatnya. Tapi kalau asal kekayaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan tata aturan yang benar, maka lahirlah masyarakat yang sudah kritis ini. Batam, nama kota ini lekat dengan barang impor, apapun bentuknya. Kebutuhan perempuan yang bisa mengupgrade tingkat sosial dan mempercantik diri melimpah. Tinggal pilih saja mau yang seperti apa. Mau KW, premium alias KW super, atau mirror yang seperti pinang dibelah dua dengan barang orisinil. Itulah alasannya kenapa kami memutuskan menelisik lebih dalam distribusi barang-barang aspal asli tapi palsu di kota ini. Terus, di mana sih pusat-pusat penjualan barang-barang milik perempuan ini? Informan kami mengarahkan ke salah satu kawasan yang jelas-jelas menyediakan barang khusus KW. Ini KW? Ini KW nih. Bedanya? Bisa dibedain. Ini keras. Abang boleh lihat lah tuh. Beda ini. Oh iya benar. Dilihat aja tuh tahu. Dipegang. Nah, Iya benar. lain kan? Ini lebih bagus. Ini yang kualitas KW itu dia keras. Nah, kayak plastik. Ini kan lembut dia. Lihat. Nah, lembut. Nah, lentur. Iya benar. Teksturnya itu dia lebih lentur. Ini 250. Oh, bedanya dikit ya. Tipis bedanya. Sejumlah toko yang memajang berbagai merek tas wanita kami satroni. Nah, silahkan dilihat sendiri. Barang KW yang didisplay mirip abis alias KW mirror yang pastinya bisa bikin cewek-cewek tergiur karena susah bedain nama yang ori. Ini merek apa? Ini berapa nih dia? Kalau ini 1,5 masih bisa diskon. 1,5 bisa diskon? Ini bisa. Yang ini 2.700.000. Salah satu pedagang yang jualan tas-tas branded ini ngasih sedikit clue perbedaan antara masing-masing tas itu. Satu beli satu asli maksudnya gitu? Iya. Itu satu tingkat lagi original. Oh, satu tingkat lagi original. Ini Hongkongnya. Hongkong. Ini berapa? Ini dia nih kayaknya nih. Berapa nih? Ini 3,8. Iya ini kali. Yang begini-begini. Asli ya. Kalau nggak hati-hati bisa kebeli barang KW jelek yang mutunya rendah dengan harga yang tinggi. Berapa nih? Enak nih? 7.500. Halus banget. Ya maklum aja, yang beli kebanyakan orang-orang dari luar Batam, sebagian nggak paham trik-trik pedagang yang bisa menjerumuskan. Ada ini kan. Coach. Mana? Nih. Coach bagus banget. Oh ini. Daya tarik utamanya udah pasti harga yang jauh lebih bersahabat dibanding beli sekalian yang orisinil. Berapa itu, Pak? 20.500. 20 juta? Ya, Kalau dibilangnya ada sertifikatnya itu? nah ini invoice-nya lengkap sama sertifikatnya. Tanggal keluarnya. Berapa itu, Pak?
20 juta, 550. 20 juta? Serius 20 juta ini? Tuh lihat, ngebandrol harga aja seenak perutnya. Kalau nggak hati-hati, bisa jebol tuh kantong. Dan yang paling kocak adalah klaim-klaiman pedagang yang nyebut tasnya hampir menyerupai yang asli alias orisinil. Kan kualitas itu kan ada premium, mirror, sama super. Kita ini mendekati mirror dia. Ini kalau tas Christian Dior ini dalamnya ada full kulit, ini pulas dia. Koko bahannya. Dalamnya Harga? kalau kita buka 1,2 bisa nego dikit. Kalau ini koko ini lembut ya, terus ini glitter dia. Nih, nih dia. Kalau dibilangnya ada sertifikatnya itu? Nah ini invoice-nya lengkap sama sertifikatnya, tanggal buatnya. Udah ada barcode-nya juga sih. Christian Dior tasnya. Apa sih ciri-cirinya yang menyerupai dengan yang aslinya? Nomor serinya sama barcode-nya. Kita nggak bilang hari ini premium, di atas premiumnya. Ya jelas-jelas ini upaya membrainwash pembeli untuk segera menjatuhkan pilihannya. Terus gimana caranya tas-tas KW asal luar negeri ini bisa leluasa masuk ke Batam dengan biaya yang rendah? Yang di Batam sendiri kan yang pasti lebih dekatnya tuh ke Singapura, ya kan. Jadi kita memang belanjanya tuh di Singapura, di butik-butik barang branded yang ada di sana. Perbedaannya itu tentu saja pada bahannya sendiri, kemudian juga dari segi jahitannya. Biasanya itu akan kelihatan sih yang original sama yang palsu ya, atau yang KW gitu. Kita ada beberapa skema ya, jadi kadang-kadang memang kita pada saat berangkat ke Singapura, kita ada kenal beberapa temen yang memang bertugas di pelabuhan pintu masuk Batam ya. Jadi biasanya kita kadang suka koordinasi dulu nih sama temen, minta bantu lah gitu. Kalau keuntungan variasi ya Mas ya, tergantung dari merek barangnya sendiri. Peredaran tas-tas KW ini sesungguhnya sudah merambah ke berbagai daerah di tanah air. Mengenai pembawaan tas ya, kita kembali lagi kepada kategori barang penumpang ya. Penumpang yang misalnya berbelanja di luar negeri, sepanjang dia membawa tas yang masih wajar dianggap sebagai oleh-oleh dan dianggap sebagai personal use berdasarkan kewajarannya, ya mungkin petugas akan mengkategorikannya sebagai barang penumpang. Seseorang yang misalnya membawa satu oleh-oleh ya pasti masih dianggap wajar ya sebagai oleh-oleh gitu. Lebih dari itu mungkin petugas akan melakukan penelitian di lapangan apakah barang tersebut bisa dianggap sebagai barang penumpang atau tidak sebagai barang penumpang. Terus nanti dengan melihat juga dengan harganya, ya harganya itu melebihi dari batas toleransi ya yang diberikan, yaitu sebesar 500 US dollar untuk barang penumpang, kategori barang penumpang. Berarti tas juga kena pajak juga ya? Iya, makanya petugas di lapangan itu pasti akan meminta invoice, bukti pembeliannya. Biar nggak kejebak beli tas KW, ada sejumlah ciri yang membedakan antara tas ori dengan tas KW. Nah, jadi kalau ketemu tas-tas model begitu, jangan main percaya aja ya kalau itu tas branded yang asli. Tadi kan udah kita bahas beda antara KW sama ori. Diinget-inget tuh guys, biar nggak nyesek gara-gara beli barang aspal. Oke, Buser Investigasi, kami cukupkan sampai di sini. Thanks. Saya Joy Astro, Ausiuran.